Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Nur Hasanati, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 2542673221 pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMP Islam Terpadu Baitur Rahman Buntok kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya ke depan. Semuanya angkat tangannya ke atas. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih untuk ketua kelasnya yang sudah memimpin doa ke depan. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah. Kita diberi kesehatan bisa berhadir di pembelajaran hari ini ya. Ya, agar kita lebih bersemangat memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdiri. Marilah kita sama-sama berdiri dan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila yang dipimpin oleh anak muda Apipah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil lembut sentosa, berilah bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, kita silakan duduk dan yang lainnya silakan duduk kembali. Terima kasih untuk anda ya. Nah, sekarang perhatikan pertanyaan berikut. Di era digital ini, mengapa kalian cenderung lebih percaya pada informasi dari influencer favorit kalian dibandingkan janji-janji petunjuk yang ada di dalam Al-Quran? Setelah kita sama-sama membaca pertanyaan ini tadi, ada yang bisa menjawab dari pertanyaan ini? Saya, Bu. Oke, Anda silakan. Influencer menggunakan bahasa yang mudah dicerna, sedangkan Al-Quran disajikan dalam bahasa Arab yang mulia dan memerlukan terjemahan. Oke, jawabannya benar. Berkembang untuk sebelum masuk materi pelajaran lebih lanjut, kita sama-sama menarik nafas sebentar agar lebih fokus. Ikuti arahan ibu ya. Pejamkan mata, tarik nafas, lalu hembuskan. Ulangi sebanyak 3 kali. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Oke, sudah tenang ya semuanya? Tenang semuanya? Mari kita lanjut menonton video.
Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Ada banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, yaitu kurang lebih ada 104 kitab. Namun yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. 3. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia agar selamat dan bahagia di dunia dan di negeri akhirat nanti. Di dalam kitab-kitab itu berisi perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, janjinya, dan ancamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Berdasarkan video tadi, maka tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa yang sederhana dan benar. 2. Mengidentifikasi nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta nabi penerimanya dan pokok ajarannya melalui diskusi kelompok. 3. Menganalisis hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mencintai Al-Quran. Lalu yang keempat, menciptakan sebuah rangkuman kreatif, misal peta konsep tentang kitab-kitab Allah sebagai hasil kerja kelompok. Oke, dari tujuan pembelajaran ini tadi ada sebuah materinya lagi. Mari kita sama-sama lihat materinya. Nah, ini apa itu iman? Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang ketiga. Artinya, kita wajib meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, kitab-kitab Allah ada 4. 1. Kitab Al-Quran yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, kitab Injil yang diturunkannya kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Lalu yang ketiga, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Lalu yang keempat, kitab Zabur
Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wassalam. Lalu ini penjelasannya, kitab Taurat. Kitab Taurat penerimanya Nabi Musa alaihi wassalam untuk kaum Bani Israel. Bahasanya bahasa Ibrani. Isi pokok berisi 10 perintah Tuhan yang memuat ajaran pokok akidah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariat hukum-hukum. Dalil tentang kitab Taurat ada dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Isra ayat 2. Lanjut, kitab Jabur. Nah, kitab Jabur penerimanya yaitu Nabi Daud alaihi wassalam. Untuk siapa? Untuk kaum Bani Israel. Bahasanya bahasa Kipti. Nah, isi pokoknya apa? Tidak berisi syariat baru, melainkan kumpulan puji-pujian, zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah sebagai pelengkap ajaran Taurat. Dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 55. Setelah kitab Jabur, ada kitab Injil. Siapa penerimanya? Nabi Isa alaihi wassalam. Untuk siapa? Untuk kaum Bani Israel. Bahasanya bahasa Suryani. Isi pokoknya mengajak umatnya untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kitab Taurat dan menghapus beberapa hukum dalam Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Injil yang berisi kabar gembira akan datangnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ada dalam Quran surah Maryam ayat 30. Lalu yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran siapa penerimanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kaum seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Bahasanya bahasa Arab. Isi pokok Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang menyempurnakan dan membenarkan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Isinya sangat lengkap, mencakup akidah, ibadah, akhlak, hukum, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Keaslian Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Nah, itu tadi materi yang Ibu jelaskan. Lalu kembali ke video tadi yang kalian tonton tadi, muncullah sebuah pertanyaan. Kalian baca pertanyaannya, kalau semua kitab mengajarkan kebaikan, mengapa Allah menurunkan kitab yang berbeda-beda? Dan apa peran istimewa Al-Quran bagi kita? Lalu, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan ini tadi, kalian harus menjadi detektif. Kalian harus menjadi detektifnya, yaitu Ibu bagikan kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 yang terdiri dari Apipah, Amelia, Hairunisa, Alipah menjadi kelompok nama kelompoknya Taurat. Kelompok 2, kelompok nama kelompoknya Jabur yang terdiri dari Wapa Anissa, Selvia, Jauharah. Lalu kelompok 3 yang bernama kelompok Injil yang terdiri dari Ariansah, Erwinda, Pardan, Aplah, Repan, dan Raplianor. Lalu kelompok yang keempat yang namanya Al-Quran yang terdiri dari Muhammad Rizky Ramadan, Prayoga Ardani, Nijam Febriano, Muhammad Fadil, Fahmi, dan Alpin. Sebelum Ibu bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok, dengarkan arahan Ibu dulu ya. Nah, setelah Ibu bagikan LKPD ini nanti kalian jawab, baca dan jawab dari LKPD ini
Setelah kalian selesai menjawabnya, tempelkan LKPD-nya di karton yang sudah Ibu bagikan nanti. Oke, setelah kalian menempelkan di kartonnya, tempelkan lagi ke dinding dekat kelompok kalian. Ya, paham? Oke. Oke, dari masing-masing kelompok sudah menerima LKPD dan kartonnya, bisa dimulai diskusinya sesama kelompoknya. Ditulis kelompoknya, Al-Quran, anggotanya, udah. Lalu jawab pertanyaan. Oke, sudah selesaikah semuanya? Ya, oke. Sebelum kita presentasi dari masing-masing kelompok, kita ice breaking dulu ya. Ibu minta semuanya berdiri, dan membuat barisan lurus ke belakang, Lalu Ibu minta dari masing-masing kelompok ada ketuanya maju ke depan. Oke, ini kata kuncinya, Taurat. Ya. Oke, silakan kembali ke tempat ketua kelompoknya. Silakan bisikan untuk semua anggotanya, bisikan.
Dari ketuanya tadi bisikan untuk anggotanya. Siapa yang paling duluan angkat tangan. Oke, untuk kelompok 1 silakan. Taurat, Zabur, Daud, Injil, Isa, Al-Quran, Muhammad. Oke, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Habis ice breaking ini, mari kita kembali ke pembelajaran untuk melakukan presentasi. Masing-masing kelompok menyiapkan bahan presentasinya. Mari dari masing-masing ketua ke kelompok 1. Ke kelompok 1, silakan. Ke kelompok 1 masing-masing ketuanya dari kelompok 2, 3, dan 4 berdiri di kelompok 1. Berdiri di kelompok 1. Kelompok 1 silakan presentasikan hasil kelompoknya. Kepada siapakah kitab ini diturunkan? Nabi penerima Nabi Musa alaihi salam. 2. Di mana kitab ini diturunkan dan untuk kaum apa? Lokasi kaum Bani Israel, Gunung Sinai. Apa bahasa yang digunakan dalam kitab ini? Bahasa Ibrani. Apa saja isi ajaran pokok yang terkandung di dalamnya? Sebutkan 2. A. 10 perintah Tuhan yang memuat ajaran pokok akidah. B. Dan syariat hukum-hukum. 5. Temukan satu dalil nakli ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan kitab ini. Surat dan ayat Quran surah Al-Isra ayat 2 artinya 10 perintah Tuhan. Oke, dari kelompok 2, 3, dan 4 dari hasil presentasi kelompok 1 tadi, kalian tulis saran di kertas yang sudah Ibu bagikan tadi. Lanjut tempelkan di kertas karton di kelompok 1. Silakan tempel di kartonnya. Oke, lanjut. Oke, dari kelompok 2 lagi kita presentasikan. Kelompok 1, 3, dan 4 silakan ke kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan presentasikannya. Kepada siapakah kitab ini diturunkan? Nabi Daud alaihi wasallam. Di mana kitab ini diturunkan dan untuk kaum apa? Bani Israel. Apa bahasa yang digunakan dalam kitab ini? Kipti. Apa saja isi ajaran pokok yang terkandung di dalamnya? Sebutkan 2. Tidak berisi syariat baru. B. Melainkan kumpulan puji-pujian. Temukan satu dalil nakli ayat Al-Quran yang menjelaskan tetap keberadaan kitab ini. Suratnya ayat dalilnya terdapat dalam Isra ayat 55, artinya sebagai pelengkap ajaran Taurat. Oke, dari kelompok 2 sudah mempresentasikan. Silakan untuk kelompok 1 dan 3, 4 memberikan saran. Silakan tempel di kertas karton kelompok 2. Dari kelompok 3 selanjutnya bacakan presentasinya. Untuk ketua kelompok 1, ketua kelompok 2, dan ketua kelompok 4-nya silakan ke kelompok 3 untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Kepada siapakah kitab ini diturunkan? Nabi penerima Nabi Isa alaihi salam. Di mana kitab ini diturunkan dan untuk kaum apa? Bani Israel di Yerusalem. Apa bahasa yang digunakan dalam kitab ini? Suryani. Apa saja ajaran pokok yang terkandung di dalamnya? Mengajak umatnya untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kitab Taurat. Temukan satu dalil nakli ayat
Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan kitab ini. Quran Surah Maryam ayat 30. Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia akan memberikanmu kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Oke, dari kelompok 3 sudah mempresentasikan. Silakan dari kelompok 1, 2, dan 4 berikan sarannya. Terus tempelkan di karton kelompoknya 3. Mantap. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 4 yang sudah memberikan saran untuk kelompok 3. Oke, kita lanjut untuk kelompok 4-nya. Silakan mempresentasikan hasilnya. Dari ketua kelompok 1, 2, dan 3, silakan ke kelompok 4 untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Kepada siapakah kitab ini diturunkan? Nabi penerima, Nabi Muhammad SAW. Di mana kitab ini diturunkan dan untuk kaum apa? Di Gua Hira dan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Apa bahasa yang digunakan dalam kitab ini? Bahasa Arab. Apa saja isi ajaran pokok yang terkandung di dalamnya? A. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang menyempurnakan. B. Membenarkan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Temukan satu dalil nakli atau ayat Quran yang menjelaskan tentang keberadaan kitab ini. Surat dan ayat Al-Quran artinya mencakup akidah dan ibadah. Oke, dari kelompok 4 sudah memberikan presentasi. Silakan dari kelompok 1, 2, dan 3 berikan saran untuk kelompok 4-nya. Sudah kalian tulis, tempelkan hasil kalian di karton kelompok 4-nya. Ya, untuk kelompok 1 dan 2 dan 3 silakan kembali ke tempatnya. Oke, dikarenakan kalian sudah berkeliling melihat hasil karya teman kalian semua, maka kesimpulannya dari hasil presentasi kalian tadi, kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Yang ketiga, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Lalu yang keempat, kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wasallam. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Alhamdulillah, berarti sudah paham semua ya. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita melakukan refleksi sebentar. Coba kalian pikirkan satu hal yang paling menarik dari pembelajaran ini. Apabila sudah kalian pikirkan, ceritakan ke teman sebangku kalian. Setelah kalian sudah menceritakan ke teman sebangkunya perasaan kalian, siapa yang bisa menyimpulkan perasaan paling menarik tadi? Oke, Alipa. Sangat seru dan mengasihkan. Oke, terima kasih kepada Alipa sudah menyampaikan pendapatnya. Oke, lanjut. Sudah selesai pelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, materi kita tentang amanah dan jujur ya. Sebelum menutup pelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa. Untuk ketua kelas, pimpin doanya ke depan. Angkat tangannya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqq
wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih untuk ketua kelasnya sudah memimpin doanya ke depan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Salah hilap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.